Selamat sore Ibu, saya Yuriska Pasaribu dengan NIM F1C2 22025. Di sini saya akan mempresentasikan UTS pemrograman dinamik, yaitu penganggaran modal ataupun capital budgeting. Yang terhormat Ibu Gusmani Lizet, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman dinamik. Nah, sebelumnya di sini akan dijelaskan capital budgeting adalah analisis proyek yang potensial dengan proses pengambilan keputusan jangka panjang. Program dinamik adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, jadi intinya di sini program dinamik adalah penyelesaian masalah dengan melakukan beberapa step ataupun langkah. Nah, langsung saja contoh kasus capital budgeting. Sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan usaha proyek melalui keempat buah pabrik atau plan yang dimilikinya. Setiap pabrik diminta mengirimkan proposal, boleh lebih dari satu, ke perusahaan untuk proyek yang akan dikembangkan. Setiap proposal memuat total biaya yang dibutuhkan atau C, dan total keuntungan atau revenue yang akan diperoleh atau R dari pengembangan usaha itu. Perusahaan menganggarkan 5 miliar rupiah untuk alokasi dana bagi keempat pabriknya. Berikut nilai C dan R untuk masing-masing proposal proyek, di mana C ini biaya ataupun cost dan R ini keuntungan ataupun revenue. Nah, di sini ada proyeknya 1, 2, 3, dan 4, dan pabriknya juga 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk proyek 1, pabrik 1, cost-nya itu 0 dan revenue-nya juga 0. Begitu juga dengan pabrik 2, 3, dan 4. Untuk proyek 2, pabrik 1, cost-nya 1, revenue-nya 7. Selanjutnya untuk pabrik 2, cost-nya 2, revenue-nya 9. Untuk pabrik 3, cost-nya 2, revenue-nya 1. Untuk pabrik 4, cost-nya 2, revenue-nya 3. Untuk proyek 3, pabrik 1, cost-nya 2, revenue-nya 8. Pabrik 2, cost-nya 3, revenue-nya 10. Pabrik 3, cost-nya 3, revenue-nya 4. Dan untuk pabrik 4, cost dan revenue-nya kosong ataupun tidak ada. Selanjutnya untuk proyek 4, pabrik 1, cost dan revenue-nya kosong. Pabrik 2, cost-nya 4, revenue-nya 12. Pabrik 3 dan pabrik 4, cost dan revenue-nya kosong. Ataupun tidak ada proyek untuk pabrik 1, 3, dan juga 4. Proposal proyek bernilai 0, yaitu ini, sengaja dicantumkan yang berarti tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk setiap pabrik. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimum dari pengalokasian dana sebesar 5 miliar tersebut, atau proyek mana saja yang layak untuk dijalankan dari keempat pabrik tersebut dengan memperoleh keuntungan yang maksimum. Keuntungan yang maksimum dengan dana yang minimum, yaitu 5 miliar minimal. Penyelesaian dengan program dinamis, sini tahap atau K adalah proses mengalokasikan dana untuk setiap pabrik. Jadi, jika terdapat 4 pabrik, maka ada 4 tahap. Setiap pabrik mendefinisikan sebuah tahap.
Selanjutnya, status atau XK menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap, namun terikat bersama semua tahap lainnya. Selanjutnya, alternatif atau P menyatakan proposal proyek yang diusulkan setiap pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, 3, dan 4. Masing-masing memiliki 3, 4, 3, dan 2 alternatif proposal. Artinya adalah pabrik 1 memiliki 3 alternatif proposal, pabrik 2 memiliki 4 alternatif proposal, pabrik 3 memiliki 3 alternatif proposal, dan pabrik 4 memiliki 2 alternatif proposal. Di sini pengubah status yang terdapat pada tahap 1, 2, 3, dan 4. X1 sama dengan keseluruhan modal yang dialokasikan pada tahap 1. X2 keseluruhan modal yang dialokasikan pada tahap 1 dan 2. X3 keseluruhan modal yang dialokasikan pada tahap 1, 2, dan 3. X4 keseluruhan modal yang dialokasikan pada tahap 1, 2, 3, dan 4. Sini terdapat gambarannya. X1 tahap 1, X2 tahap 2, X3 tahap 3, X4 tahap 4. Nanti di sini nanti kita bakalan definisikan X sebagai modal. Jadi modalnya tadi dimulai dari 0 sampai dengan 5 miliar. Selanjutnya, kemungkinan nilai-nilai untuk X1 dan X2 dan X3 adalah nih, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 miliar. Sedangkan untuk nilai X4 adalah 5 miliar. Selanjutnya di sini penyelesaian dengan program dinamis maju. Misalkan RKPK sama dengan keuntungan dari alternatif PK pada tahap K. FKXK sama dengan keuntungan optimal dari tahap 1, 2, titik-titik, dan K yang diberikan oleh status XK. Di sini relasi rekurensinya keuntungan optimal yaitu F1 X1 sama dengan max R1 P1 feasible proposal P1. Nanti bakalan dijelaskan bagaimana yang dikatakan dengan feasible. Selanjutnya FKXK sama dengan max RKPK plus FK dikurang 1 sama FK dikurang 1 XK kurang 1. Feasible proposal PK. Nah, sini catatan XK dikurang 1 sama dengan XK dikurang CKPK, di mana CKPK adalah biaya untuk alternatif PK pada tahap K. Selanjutnya, proposal PK dikatakan layak. Nah, proposal dikatakan layak ataupun feasible jika biayanya tidak melebihi nilai status XK pada tahap K. Nah, di sini relasi rekurensi keuntungan optimal menjadi X1 sama dengan max R1 P1. C1 P1 lebih kecil sama dengan X1, FKXK sama dengan max RKPK ditambah FK dikurang 1, XK dikurang CKPK. CKPK lebih kecil sama dengan XK, manakah 2, 3, 4. Hanya ini tuh tahap 2, tahap 3, tahap 4. Pabrik. Nah, ini tadi data kita. Langsung saja ini seperti sebelumnya pemrograman dinamis maju, jadi kita mulai dari tahap 1. Yaitu F1 sama dengan max R1 P1. C1 P1 lebih kecil sama dengan X1, dimana P1 sama dengan 1, 2, 3. Nah, P1 sama dengan 1, 2, 3 ini artinya pabrik 1 proyek 1, pabrik 1 proyek 2, pabrik 1 proyek 3. Karena dia ada 3 proyek. Jadi 1, 2, 3. Nah, di sini X-nya ini 1 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mana XK itu artinya ini budgetnya.
0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 tidak ada pengalokasian dana, dan 1 91M, 2 hanya 2M, 3 hanya 3M, 4 hanya 4M, dan 5 hanya 5M. Nah, di sini untuk P1 sama dengan 1 ini 0 karena revenue-nya 0. Jadi 0, costnya 0, jadi dimulai dari X-nya 0. Selanjutnya untuk P1 sama dengan 2, di sini tidak ada kosong karena costnya dimulai dari 1 dengan revenue-nya 7. 7, 7, 7, 7 untuk X-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk P1 sama dengan 3, di sini kosong, kosong karena costnya 2 dan revenue-nya 8. Nah, untuk solusi optimalnya F1 X1 kita di sini mengambil nilai paling besar. Jadi 0 P1 star 1, sini X1 1, di sini X1 7 dengan P1 starnya 2, di sini 8 P1 starnya 3, itu juga dengan 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya untuk tahap 2. Jadi untuk memudahkan kita di sini perlu kita tampilkan tahap sebelumnya. Nah, di sini tahap 2, X2 X2 sama dengan max R2 P2 ditambah F2 dikurang 1, X2 dikurang C2 P2. C2 P2 lebih kecil sama dengan X2, P2 1, 2, 3, dan 4 sama ini. Nanti ada 4 proyek, jadi P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P2 sama dengan 4. Artinya pabrik 2 dengan proyek 1, pabrik 2 dengan proyek 2, pabrik 2 dengan proyek 3, dan pabrik 2 dengan proyek 4. Nah, di sini 0 sebagai revenue ini, dan 078 ini adalah dari F1 X1 karena sesuai dengan rumus R2 P2 ditambah F1 X1. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 7 sama dengan 7, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 ditambah 8 sama dengan 8. Nah, untuk P2 sama dengan 2, karena costnya dimulai dari 2, maka X-nya juga dimulai dari 2. Itu 9 ditambah 0 sama dengan 9, 9 ditambah 7 sama dengan 16, 9 ditambah 8 sama dengan 17, 9 ditambah 8 sama dengan 17. Di sini 9 diingatkan kembali adalah revenue. Nah, untuk P2 sama dengan 3, karena cost-nya adalah 3, maka X-nya cukup dimulai dengan 3, yaitu 10 ditambah 0 sama dengan 10, 10 ditambah 7 sama dengan 17, 10 ditambah 8 sama dengan 18. Di sini 10 sebagai revenue, sesuai dengan ini, R2 P2 ditambah X1 X1. Nah, selanjutnya untuk P2 sama dengan 4, cost-nya dimulai dari 4, jadi X-nya dimulai dari 4. Jadi revenue-nya 12, maka 12 ditambah 0 sama dengan 12, 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, di sini solusi optimalnya yaitu F2 X2, yaitu kita mengambil nilai yang paling besar 0 dengan P2 starnya 1, 7 dengan P2 starnya 1, 9 dengan P2 starnya 2, 16 dengan P2 starnya 2, 17 dengan P2 starnya 2 atau 3, 19 dengan P2 starnya adalah 4. Oke, selanjutnya tahap 3. F3 X3 sama dengan max R3 P3 plus F3 dikurang 1, X3 dikurang C3 P3. C3 P3 lebih kecil sama dengan X3, di mana P3 sama dengan 1, 2, 3, karena dia dapat 3 proyek.
di pabrik ketiga. Nah, di sini R3 P3 plus F3 dikurang 1, X3 dikurang C3 P3 sama dengan R3 P3 ditambah F2 X2. Maka di sini nilai cosnya 0, jadi X-nya dimulai dari 0. Dengan revenue-nya 0, maka di sini 0. 0 ditambah dengan F2X2. Jadi dengan F2X2 sebelumnya. Itu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 7 sama dengan 7, 0 ditambah 9 sama dengan 9, 0 ditambah 16 sama dengan 16, 0 ditambah 17 sama dengan 17, dan 0 ditambah 19 sama dengan 19. Selanjutnya untuk P3 sama dengan 2, karena cosnya dimulai dari 2, maka nilai X-nya dimulai dari 2. Dan revenue-nya yang 1. Maka di sini 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 7 sama dengan 7, 1 ditambah 9 sama dengan 10, 1 ditambah 16 sama dengan 17. Selanjutnya untuk P3 sama dengan 3, karena nilai costnya adalah 3, maka X-nya dimulai dari 3, yaitu 4 ditambah F2X2, yaitu ini 4 ditambah 0 sama dengan 4, 4 ditambah 7 sama dengan 11, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Maka untuk solusi optimal F3X3 adalah 0 dengan P3 star 1, 7 dengan P3 star 1, 9 dengan P3 star 1, 16 dengan P3 star 1, 17 dengan P3 star 1, dan 19 dengan P3 star 1. Nah, selanjutnya ini adalah tahap akhir, ataupun tahap 4 untuk pabrik 4, yaitu F4X4 sama dengan max R4 P4 plus X4 dikurang 1, X4 C4 P4, mana C4 P4 lebih kecil sama dengan X4, P4 sama dengan 1, 2. Artinya P4 pabrik 4 proyek 1, pabrik 4 proyek 2. Karena di sini pabrik 4 hanya memiliki 2 proyek, hanya menunjukkan proposal proyeknya 2. Nah, di sini X-nya kenapa tidak dimulai dari 0? Karena kan ini tahap akhir, jadi otomatis kita mengambil nilainya yang paling akhir. Jadi, nilai yang paling akhir sebagai tahap akhir, yaitu 5. Karena tahap akhir pasti budgetnya itu kita habiskan, istilahnya gitu. Jadi ini X4-nya kita mulai dari 5 karena tahap akhir, yaitu P4 sama dengan 1, P4 sama dengan 2. Karena revenue-nya 0, maka 0 ditambah 19. Sini X ini X5 19. Di sini 19 sama dengan 0 ditambah 19 sama dengan 19. Nah, untuk P4 sama dengan 2 ini 3 sebagai revenue-nya, sedangkan 16 ini adalah X-nya kan X-nya 5. Ini X4 dikurang C4 4. Maka di sini kan X-nya 5 dikurang cos-nya 2. Jadi 5 dikurang 2 itu 3. Kan di sini 3. Jadi ini itu 16. Kan di sini 3 ditambah 16. 19. Maka solusi optimal F4 X4 adalah 19 dengan P4 starnya 1 atau 2. Selanjutnya untuk solusi di sini X4-nya 5, itu tadi pada tabel sebelumnya. Ini karena dia 1 atau 2, maka di sini adalah 1 atau 2. Di sini untuk X3 terlebih dahulu kita kurangkan dengan 0 dan 1, itu tanpa pengalokasian dana. Dikurang 1 karena kosnya tadi. Kan udah dikurang 1 kosnya, jadi 5 dikurang 1. Karena di sini kita perlu memilih P3 star mana yang akan kita ambil di tahap ketiga. Maka di sini 5 dikurang 0, 5, 5 dikurang 1, 4. Berarti P3 star yang kita ambil itu dengan X-nya 5 dan X-nya 4. X-nya 5 dan X-nya 4 itu P3 starnya 1, 1.
Jadi di sini 1, 1. Selanjutnya X2 5 dikurang P3 star sebelumnya. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sedangkan ini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi untuk P2 star yang kita ambil di X2 yaitu yang X2-nya bernilai 4 sama 3. Kita lihat X2 nilainya 4 sama 3, yaitu 2, 2 dan 2 atau 3. 2 dan 3. Selanjutnya 4 dikurang P2 starnya ini dan 4 dikurang 3 starnya ini. Ya, maka diperoleh untuk P1 starnya 3 dan 2. Sedangkan untuk ini 3 starnya 2 oleh 2. Jadi solusinya itu P1 star, P2 star, P3 star, dan P4 star. Itu ini pabrik 1, P3, 2, 1, 1. Jadi berdasarkan tabel ini ada 3 solusi dari capital budgeting, yaitu sebagai berikut. Pabrik 1 proposal proyek 3, pabrik 2 proposal proyek 2, pabrik 3 proposal proyek 1, pabrik 4 proposal proyek 1. Yang kedua, pabrik 1 proposal proyek 2, pabrik 2 proposal proyek 3, pabrik 3 proposal proyek 1, pabrik 4 proposal proyek 1. Yang ketiga, pabrik 1 proposal proyek 2, pabrik 2 proposal proyek 2, pabrik 3 proposal proyek 1, pabrik 4 proposal proyek 2. Namun, masalahnya adalah kan budget kita yang kita tentukan sebelumnya itu 5M, sedangkan untuk solusi ini budgetnya 7M, melebihi budget. Jadi solusi yang optimal yang sesuai dengan budget 5M adalah pabrik 1 proposal proyek 2, pabrik 2 proposal proyek 1, pabrik 3 proposal proyek 1, dan pabrik 4 proposal proyek 1. Nah, tadi kan tujuannya memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi di sini keuntungannya yang diperoleh itu adalah ini. Jadi keuntungannya itu 19M. Dan untuk menghasilkan keuntungan 19M tersebut, proposal proyek yang harus dijalankan setiap pabrik yaitu pabrik 1 proposal proyek 2, pabrik 2 proposal proyek 1, pabrik 3 proposal proyek 1, dan pabrik 4 proposal proyek 1. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Selamat sore, Ibu